Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Siswa SDN Karangmekar Madri 1, kelas 1 khususnya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Harusnya minggu ini atau minggu depan kita sudah masuk sekolah ya, tapi ternyata wabah corona ini masih belum membaik sehingga waktu belajar di sekolah diperpanjang lagi ya. Tapi jangan khawatir ya, yang sudah kangen atau rindu dengan suasana sekolah. Pak Taufik juga sama, sudah rindu. Makanya sekarang Pak Taufik membuat sebuah video pembelajaran mengenai PAI yang sudah Pak Taufik kasih tugas waktu liburan kemarin, waktu belajar di rumah kemarin ya. Siap untuk belajar? Ya, siap ya, harus siap. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Oke, Pak Taufik buka buku PAI-nya. Nah, di sini ada buku PAI kelas 1. Nah, pelajaran 9 ya. Oh ya, udah pendidikan agama Islam. Ini buku yang sering kalian bawa dan pelajari saat belajar PAI ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Langsung saja, kemarin kita sudah belajar. Kemarin Pak Taufik sudah ngasih tugas tentang pelajaran 9. Ayo kita sholat. Nah, udah bisa bacakan semuanya? Ayo kita sholat. Ya, ini pada pelajaran ini kalian akan belajar tentang sholat ya. Nah, tujuannya biar kalian bisa tahu sholat itu kenapa harus sholat ya. Apa tujuan sholat? Terus sholat itu apa saja macam-macamnya ya. Nah, setelah itu mudah-mudahan kalian jadi lebih paham tentang sholat dan lebih semangat dalam mengerjakan sholat ya. Nah, coba kita lihat di sini sholat wajib. Jadi sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib ini yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan dapat dosa, kalau dikerjakan mendapat pahala. Ya, Pak Taufik yakin ini mah. Kalian sudah sering mendengar kata sholat ya, bahkan sudah sering melakukan sholat ya. Nah, sholat itu apa sih? Ya, sholat itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Salah satu rasa syukur kita, ungkapan rasa syukur kita. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah sudah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita ya. Terus kenapa harus sholat? Biar kita selalu ingat dengan Allah ya. Makanya karena dalam sholat itu kan ada bacaan, ada mengingat Allah. Makanya kalau orang yang hidupnya selalu ingat dengan Allah, maka pasti dia selalu mentaati perintah Allah. Beda dengan orang yang tidak jarang mengingat Allah ya. Kalau ada orang jarang mengingat Allah, pasti dia akan jarang taat kepada Allah, karena ingat aja enggak, apalagi perintahnya dan larangannya ya. Makanya kalau orang yang sholat itu bicaranya harus baik. Kenapa? Karena dia selalu ingat ada Allah yang menyaksikan mulutnya, ada Allah yang mencatat amalan di mulutnya. Tingkahnya selalu baik, tangannya selalu baik ya, semuanya selalu baik. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu kalau kita sudah melaksanakan sholat dengan baik ya. Nah, sholat itu apa sih? Nah, di sini lihat ada orang yang lagi sholat ya, lihat tuh, umat Islam wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, berarti ada 5 waktu ya. Lihat tuh, ada yang sholat, ada berapa orang coba dihitung ya. Tuh ada 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sedang melakukan sholat berjamaah ya. Nah, ini adalah gambar ketika sholat berjamaah. Tapi Pak Taufik koreksi nih, ada yang salah dalam posisi atau tempat berdiri anak laki-laki ini di sini ya. Yang anak laki-laki itu harusnya berdirinya bukan di sebelah kiri imam, tapi harusnya di sebelah kanan imam ya. Nah, itu ada kesalahan saat menggambar di buku ini ya. Oke, lanjutkan. Tadi Pak Taufik bilang ada berapa jumlah sholat wajib? Ya, ada 5. Apa saja? Nah, lihat tuh di bawahnya sudah ada. Nih, lihat di sebelah sini sudah ada nama-namanya. Oh, ternyata ini ngacak ya. Ada sholat duhur dulu, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini ngacak ya.
Nah, kalau berurutan seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari waktu pagi, berarti sholat yang pertama yaitu sholat subuh, kemudian sholat duhur. Nah, subuh itu 2 rakaat, kurang lebih jam setengah 5 kalau di Indonesia. Nah, zuhur 4 rakaat, kurang lebih jam 12. Asar 4 rakaat, kurang lebih jam 3-an atau setengah 4. Nah, maghrib itu 3 rakaat saat matahari sudah tenggelam. Nah, tenggelam atau hari sudah menuju malam ya. Kemudian beberapa 1 jam setelah sholat maghrib itu ada sudah waktunya, sudah masuk waktu sholat isya, jumlahnya 4 rakaat ya. Coba anakku kelas 1 udah bisa berhitung kan? Nah, coba jumlahkan semuanya ada berapa tuh ya. 4 tambah 4 berapa? 4 tambah 4 8. 8 tambah 3 11. 11 tambah 4 15. 15 tambah 2 17 ya. Berarti dalam sehari semalam kita ini sholat 5 waktu dan jumlah rokaatnya itu ada 17 rokaat ya. Diingat-ingat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya ya. Sholat mana yang sudah dilakukan? Mudah-mudahan semuanya ya. Kalau kalian dari kelas 1 sudah terbiasa dengan sholat jamaah 5 waktu, nanti kalau sudah semakin dewasa, semakin bertambah usianya, akan semakin mudah melaksanakannya karena sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa dengan sholat, nanti bakal selalu mengingat Allah ya. Kemudian hidupnya juga bahkan akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah ya. Orang yang taat ke orang tua, yang rajin belajar, yang ucapannya bagus, itu berarti orang yang sedang diberi petunjuk oleh Allah ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ayo bernyanyi Islami. Nah, rokaat sholat. Nah, ada lagu rokaat sholat. Nadanya Tanjung Perak ya, tapi Pak Taufik ganti dengan nada sholawat. Nah, coba ikutin Pak Taufik. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, semua 17 rakaat dilakukan dengan taat. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Ada yang salah harusnya. Semua 17 rakaat dilakukan dengan taat. Bahagia dunia akhirat. Ya, ada tambahan dikit ya. Gak apa-apa. Ulangi. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Semua 17 rakaat dilakukan dengan taat. Bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin ya. Nah, itu sholat, nama-nama sholat wajib yang harus kita lakukan ya. Minggu kemarin, bulan kemarin sudah Pak Taufik ajarkan tata cara sholat, gerakannya, dan juga bacaannya ya. Sekarang sikapku, aku selalu melakukan sholat 5 waktu ya. Nah, ini sikap yang harus kalian rubah dari sekarang, harus melakukan sholat 5 waktu. Aku hafal nama-nama sholat 5 waktu. Nah, ini tugas ya, dan di sini juga ada tugas ya. Kemarin sudah Pak Taufik kasih menjadi tugas di minggu pertama waktu belajar di rumah ya. Nah, itu masih ingat sekali lagi ya. Setelah belajar ini kalian jadi paham nama-nama sholat, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jumlah rokaatnya, dan kenapa kita harus sholat. Sekali lagi, kenapa kita harus sholat? Agar selalu ingat pada Allah. Terus yang kedua, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah sudah ngasih banyak rizki kepada kita ya. Allah sudah ngasih rizki apa aja. Hari ini kita masih sehat misalnya, masih diberi umur, masih punya orang tua, masih bisa makan ya, bahkan dalam detik ini pun bisa melihat, bernafas, itu semua adalah nikmat dari
Allah. Makanya, oke, dari sekarang harus dibiasakan sholat berjamaah ya. Kalau kalian dimulai dari kelas 1 sudah rajin sholat berjamaahnya, nanti ketika dewasa jadi anak yang soleh, jadi orang yang soleh, bahagia dunia akhirat ya. Oke, itu yang bisa Pak Taufik sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.